Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran Surat Al-An'am ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in ta'dil kulla'ad la yu'khadu minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendagurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Quran Surat Al-An'am ayat 70. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Tinggalkanlah mereka yang menjadikan agama mereka sendiri sebagai main-main dan sendagurau. Agama Allah turunkan untuk menyempurnakan nikmat-nikmat duniawiyah. Jadi nikmat duniawi menjadi sempurna karena agama. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahirata wa batinah. Nikmat dohir, nikmat batin lalu disempurnakan oleh agama. Maka dengan agama itu nikmat menjadi rahmat. Tanpa agama nikmat menjadi laknat. Begitu. Kemudian agama yang mana yang menuntun nikmat menjadi rahmat itu? Tiada lain adalah agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika menggunakan nikmat baik dohir maupun batin, tapi bukan dengan agama Allah, ini pun tidak menjadi rahmat, tapi menjadi laknat. Begitu.
nikmatnya keyakinan, karena dengan yakin itu melahirkan tentram. Sebaliknya, jika ragu-ragu, syak, itu adalah siksaan. Maka setiap orang harus keluar dari keraguan-raguan. Da ma yuri buka ila ma la yuri buka, tinggalkan yang meragukan kamu, pindah kepada yang tidak meragukan. Pertama, agama yang bukan dari Allah semuanya hasil perkiraan. Iyattabi'una ila donna wa inna donna la yugni minal haqqi syai'a. Tiada lain, mereka hanya mengikuti perkiraan saja. Sedangkan perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Karena itu, agama yang bisa menenteramkan hati adalah dinullah, agama Allah, bukan dinunnas. Tetapi banyak orang yang merasa tentram dan tenang padahal dalam ketidakpastian, bisyakin, dalam syak itu. Kemudian juga bahwa dengan agama itu amal-amal yang baik meningkat menjadi amalun sholihun, seperti doa yang oleh Nabi diungkapkan, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya, dengan agama itu, maka sempurnalah segala amal-amal yang soleh itu. Meningkat nilainya menjadi nilai ukhrawi, gitu. Agama selain yang dari Allah tidak meningkatkan dari amal yang baik menjadi amal soleh. Disinilah pentingnya agama dari Allah itu. Di antara orang-orang ada yang menjadikan agama mereka. Lalu siapa mereka di sini? Pertama adalah orang-orang yang berpegang pada agama yang lahir dari zon. Maka ini terjadi rekayasa-rekayasa menurut maunya. Aku mah kuring we, udah menang kuring gitu. Karena agama buatan manusia. Akhirnya dalam kenyataannya manusia merekayasa dan terjadilah macam-macam agama itu. Lahiban walahwan, karena pelaksanaan agama disesuaikan dengan keinginan kumaha alusna teh gitu. Kemudian muncullah macam-macam itu. Panaya anu bari itu teno kikituan ya. Aya itu pas yo apa? Iya. Aya anu dengan tarian, ada dengan nyanyian dan lain sebagainya. Semuanya itu lahir dari perkiraan. Ya.
Wa humul hayatu dunya, dan mereka tertipu kehidupan dunia. Dunianya tidak menipu, tapi manusia yang salah pandangannya, gitu. Dan mereka menganggap bahwa dunia itulah yang akan mengabadikannya. Maka dengan uang bisa segalanya tercapai yang diinginkan. Itu perkiraannya. Seringkali kita mendengar ungkapan, kok duit mah bisa wae gitu. Ya, itulah dunia itu. Jadi kalau begitu, agama-agama yang bisa ditukar, dibeli dengan uang, itu bukan dinullah. Itu dinunas, begitu. Kalau dinullah kan tidak bisa. Udah haroream ya sholat teh. Sok aku mamah we tah 10.000. Nah, itu nggak bisa, kan? Kejeng ya. Lumayan 5 kali sholat 50.000 tah. Tidak bisa. Dan agama yang bisa dipermainkan itu adalah dinunas. Kemudian dinullah, dinul Islam, Allah turunkan. Setelah sampai kepada tangan manusia, dulu muncullah pula rekayasa. Mereka campur adukkan dengan hasil pikiran mereka. Maka terjadilah iltibas, pencampur adukan. Agama Allah kemudian dicampur aduk oleh hasil pikiran manusia. Iltibas. Dan ini sudah dilarang oleh Allah. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukan hak dan batal. Jangan kau sembunyikan hak padahal kamu tahu. Begitu. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat ini akan terus berjalan. Walaupun tidak diungkap ke permukaan, tapi ini ada. Dan Allah sudah mengingatkan adanya orang-orang semacam itu. Dicampur aduk dengan hasil pikiran manusia. Make alehem nanaon itu kan. Dalam hadis Bukhari diterangkan Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta. Kurang lebih 30 meter lah. Setelah Adam diciptakan, lalu Allah menyuruh kepada Adam untuk mendatangi malaikat. Mereka sedang duduk. Lalu Adam mendatangi dan mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ada lagi Waalaikumsalam warahmatullah. Artinya penghormatan antara seorang dengan yang lain sudah ditetapkan oleh Allah sejak Adam, bukan dimulai sejak Nabi Muhammad. Kemudian Allah nyatakan itulah tahiyat kamu dan anak cucu kamu. Penghormatan kamu dan anak cucu kamu. Itu ucapan salam itu. Kemudian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan salam ditempatkan dalam salat sebagai penutup dari salat. Tentu kalau belum salam ya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi
Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah menempatkan salam ini. Dan ini bukan salam liko, salam penutup salat bagi semua. Karena itu makmum pun sama begitu. Apabila imam salam, maka salamlah. Kemudian ucapan salam tahiyat ini ditempatkan dalam pertemuan liko atau berpisah. Nabi mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban muslim terhadap muslim ada 6. 1, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu ucapkanlah salam. Dalam keterangan lain, Nabi mengatakan dengan ungkapan hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu, jika kamu amalkan, kamu akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Maka dari redaksi dalam bentuk penawaran menunjukkan goer jazim. Jadi ketika bertemu mengucapkan salam itu tidak wajib tapi sunat hukumnya. Karena dalam bentuk penawaran. Tetapi menjawabnya wajib. Seperti dalam Quran diperintahkan, pahayu bi'ah sanamina, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang seimbang. Begitu. Kemudian ucapan salam, Nabi tempatkan ketika naik mimbar Jumat. Idza sa'idal mimbaro sallama. Apabila naik mimbar beliau salam di Jumat. Dan itu bukan dalil salam memulai khutbah, karena setelah salam duduk. Baru ada yang azan begitu. Ketika memulainya Nabi tidak mengucapkan salam. Begitulah ditempatkan menurut syariat yang dibawa oleh Nabi. Dan Nabi memberikan arahan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fadtarruhum ila diyaqi. Jangan kamu mulai salam kepada mereka, kepada Yahudi dan Nasara atau yang lainnya. Malah jika bertemu mereka, desak saja. Jangan diberi kesempatan. Begitu. Seret we. Maksudnya ma'nawiyah. Digang. Aya Yahudi tapi awewe. Diamalkan hadis eta. Jangan memberi ruang gerak sebenarnya. Tapi malah justru diberi ruang gerak yang besar. Bagaimana kalau mereka memulai mengucapkan salam kepada kita? Cukup saja menjawab wa'alaikum. Begitu. Inilah ya, tuntunan dari Rasulullah untuk menghadapi mereka. Tinggalkan. Jangan ikuti cara-cara mereka dalam mempermainkan agama. Itu diantaranya adalah mencampur adukan hak dan batil. Tinggalkan mereka. Jangan ikuti maksudnya. Jangan meniru mereka. Dengan alasan kedamaian. Sampai muncul ungkapan agama yang benar itu agama yang damai. Jika damai itu benar. Tapi ini kan relatif. Justru bukan begitu berpikirnya. Jika benar pasti damai. Jika benar.
bapak ibu pasea tapi dua nana bener atau mungkin ya dua nana bener tapi pasea atau mungkin tuluy diakurkeun dua nana ngerasa bener pantai teh bingung sok bapak ibu mempasea da dua nana boga rasa bener dengan alasannya masing-masing. Malah saya bilang hari itu masing bapak nu bener atuh make datang ke dia boga rasa bener mah si ibu melotot pan keula ustad cenah si bapak nu bener ku ngecek ibu kieu cenah ustad atuh kitu mah ibu nu bener nah ibu boga rasa bener mah make kada lieur naon ke cenah ustad itu jadi lieur cenah bapak jeung ibu nu pasiana lieur kumaha kuring di jalan tabrakan tapi anggar mun urusan dua nana boga rasa bener itu kan mustahil hari bener mah dua nana make tabrakan jelas ada yang salah ini apakah dua-duanya atau salah seorang nah, begitu kalau benar pasti aman pasti selamat pasti benar pasti damai bukan kalau damai pasti benar dan damainya itu kan damai majazi ya damainya itu majazi kalau damai yang hakiki adalah damai yang lahir dari hati makanya Nabi perintahkan idza laqitahu fasallim alaihi jika bertemu ucapkan salam kepada sesama muslim di situ tersirat keselamatan ketentraman, kedamaian itu. Bapak balik di pagawean ucapkan salam. Assalamualaikum meni bunga, meni regreg teh. Gitu. Salamna mah salam diucapkan datang bapak teh pan najo bingung we. Engko si bapak mengucapkan salam tapi nah ka ibu jo bingung itu ya naon. Berarti ada kesalahan di situ. Nah begitulah ya. Karena itu hendaklah pegang agama Allah. Karena agama Allah itu bukan main-main. Benar itu. Sementara selain agama Allah itu adalah lahun walaibun. Gitu. Nah dengan cara semacam itu mereka akan terjerumus ke dalam neraka. Ingatkan dengan Quran. Dengan Quran diingatkannya. Karena Quran itu benar. Pasti benarnya. Bukan main-main. Wadzakir bihi. Ingatkan dengan Al-Quran. Begitu. Karena itu siapapun yang memberi tazkirah peringatan maka mesti rujukannya Quran, sunnah. Begitu. Sebab memberi peringatan bukan dengan Quran sunnah sama kan laibun. Lahwun itu kan sama. Begitu. Karena itu jika mengingatkan bukan dengan Quran dan sunnah maka sama yang mengingatkan dengan yang diberi ingat sama-sama dalam laibun walahun. Iya. Lalu untuk kita yang meyakini kebenaran agama dari Allah, jangan ikuti cara mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan tidak akan terjadi kiamat hingga umatku akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga masuk ke lubang biawak. Sakitu heureun ge maksakeun maneh ngilu. Gitu. Lalu Rasul ditanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Yahudi Nasara?
Romawi, Persia. Nabi menjawab, siapa lagi? Bukan mereka. Begitu. Jadi semuanya ke sana. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah teh nuturkeun najan kana liang bayawak sakitu leutik dipaksakeun we ngilu. Begitu. Ini yang dikhawatirkan itu. Banyak yang kelihatan seperti itu. Karena dipengaruhi pikiran-pikiran yang lain. Tah eta nu hariwang teh. Jadi nu disebut benar apabila damai gitu ya. Kalau damai benar, padahal bukan begitu, terbalik. Kalau benar pasti damai. Begitu. Kenyataannya sulit untuk itu. Kemudian yang kedua, berusaha mencampur adukan hak dan batal karena mencari dunia. Ini ya. Dengan cara merekayasa itu bisa mendapatkan harta yang banyak. Uang yang banyak. Begitu. Saya pernah mendengar ada yang ngobrol mau ada syukuran pengajian. Tapi katanya agak berat, mintanya 60 juta. Cari lagi. Ada yang 30 juta. Lalu dia bilang, alhamdulillah kenging numirah di Bandung. Saya cuma geleng kepala. Kok begitu? Jadi alhamdulillah kenging numirah di Bandung. Aduh, sampai begitu ya. Inilah ya. Akhirnya mestinya agama Allah itu membereskan semua agama-agama yang lain, membereskan kehidupan dunia, malah tambah rusak karena agama yang benar dari Allah dijadikan alat untuk mencari dunia. Nah, itulah ya. Surat Al-An'am ayat 70. Jadi untuk kita pegang teguh Quran Sunnah, sudah laksanakan apa adanya menurut Quran Sunnah. Gak usah ada rekayasa-rekayasa lah. Ya, seadanya saja. Sebab jika ada tambahan berarti hasil pikiran. Ya. Dua, adalah kita hati-hati mendengar menerima fatwa. Jika kita kurang tahu, tanyakan saja kepada yang tahu. Supaya tidak salah menetapkan sikap. Allah sudah memerintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu, ahla dzikri di sini. Yang dimaksud ahli ilmu di sini adalah ilmu Quran dan Sunnah. Karena itu sebagai rujukan. Kedua, jangan sampai tinggalkan pengajian. Karena ada kalanya fatwa-fatwa yang kita dengar sepertinya benar. Menarik lagi. Bagus lagi. Menurut dohir. Ya, karena itu nanti bisa diobrolkan, bisa ditanyakan. Ada yang memberi fatwa begini, bagus pamannya. Apa benar atau tidak? Karena dengan yang kelihatan bagus itu seringkali kita tertarik oleh mereka. Naon tieun piraku tuh batu mah menyambut 1 Januari teh rame haneuteun malah orang Islam oge nu ngahaneuteun teh itu 1 Januari masa 1 Muharram tidak dirayakan. Kalau 1 Januari dirayakan rame, kenapa 1 Muharram tidak? Meniti iseun. Kita rek rame tisen atau bener? Ya itu aja. Ngarah teriweuh lah.
Itu ada beberapa orang mahasiswa yang datang ke saya itu mau pinjam tempat di pesantren, badai nyambut 1 Muharram. Bagus Pak, hari karep nama. Saya tanya, jam berapa mulainya? Bagaimana acaranya? Mulainya jam 11 malam. Ada tausiah dulu, lalu lampuna diletikan, diungkap dosa-dosa, curik bareng gitu. Itu sudah tergambar. Saya cerik direncanakan yang berjamaah. Nah setelah itu pas jam 12, nah sholat tahajud berjamaah. Tuh bagus maksudnya. Saya tanya, itu salah jang? Aku macam Ustaz. Kapan pergantian tanggal teh dina hijriah maghrib. Ujang nyambut jam 11. Penting. Terus tinggalin jang. Nya aya nyambut ti Panuri. Ya kan duluan itu. Jadi nyambut jam 11 nya aya nyambut ti Panuri. Lain nyambut jang nuturkeun gitu mah. 1, 2. Kalau mau jam 4 sore. Arti itu makan maghrib pergantian teh masuk teh. Sok tinggal jam 4 sore kadinya. Tahajud berjamaah. Mimiti rada tegenah. Cenah. Sadhana satu. 2. Dulu yang menetapkan 1 Muharram itu siapa? Nabi dan para sahabat. Apa Nabi melakukan itu? Tak mimiti kita mah tengah jawab begitu. Sahabat tidak, tabiin tidak. Nah kadienakeun gitu, maknya meniti iseun. Nah 1 tuh jadi we tasabuh. Dan di situ ada akidah. Iya. Tasabuh dengan agama lain itu tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. 1. 2. Jam 5 sekarang nyambutnya ngabring mawa obor. Itu di kota juga terjadi. Anak-anak PAUD RA dinia diabringkeun. Sore bawa obor. Yang mempertuhankan api itu Majusi. Yang mengadakan ulang tahun itu kan dari Nasrani, Yahudi. Jadi kata Nabi, yang dikhawatirkan umatku mengikuti cara mereka. Walaupun tidak ada dari Quran Sunnahnya. Dan ini yang sulitnya. Justru mereka menganggap itu yang maju. Maka yang tidak dianggap ketinggalan. Inilah pengaruh ya kepada pikiran dan jiwa umat Islam. Bukan enteng. Malah umat Islam sendiri banyak yang ikut dan melakukan karena menganggap ini adalah kebenaran. Ini adalah kemajuan. Mudah-mudahan dengan kenyataan sekarang Allah buktikan bahwa kebenaran adalah dari Allah, bukan dari pikiran manusia. Apa saja amal dalam agama hasil rekayasa pikiran itu adalah kebatilan. Bagi kita pegang saja udahlah. Fastamsik billadzi uhya ilaika. Pegang apa yang diwahyukan Allah. Ittabi'u ma anzalallah. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Dah begitu saja. Supaya ante ribuh. Pipilun deh urang depan. Nurutan gayana geningan aralus. Nah gitu. Karena rekayasa pasti kelihatannya bagus.
hati-hati terhadap tazyin. Tazyin itu hiasan. Papais. Nah, papais teh hiasan di aya dunia, pek we eta mah. Kuma bapak, kuma ibu. Kan pakaian juga hiasan. Make gelang, make kongkorong perhiasan silahkan. Selama itu halal dan tidak melanggar. Tuh bapak batur oge ngau kongkorong anu gagantel matahari meni geulis teh. Cek bapak teh geulis teh keur itu. Meni pika nyerieun. Itu naon hesena Pak, itu muji ka pamajikan tuh nah, da atuh Pak tah. Tuh mamah meni geulis naon hesena kitu Pak. Keun beda manehna kitu percayaeun tuh Pak. Ini hese hiasan duniawi ya asal janganlah seperti pakaian itu hiasan. Silahkan modelnya bentuknya tapi tutup aurat itu aja. Sedangkan mode kan bisa silahkan direkayasa. Ya gitu. Itu duniawi ya silahkan. Nah, yang dikhawatirkan ada hiasan-hiasan diniyah yang terbaik adalah dari Allah. Karena agama itu hiasan. Iman itu hiasan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Ketika hati dihias oleh iman yang benar, itulah keindahan yang sebenarnya. Begitu. Nah, ketika dihiasi dengan syirkun, kufrun, itu adalah keburukan. Nah, begitu ya. Jadi hiasan yang dari Allah adalah agama yang benar, iman, dan syariat yang benar. Indah karena menggunakan hiasan dari Allah. Walaupun dianggap dilihat lebih indah, tetapi itu hiasan bukan dari Allah. Saya lihat di acara agama Hindu ada persembahan dengan tarian. Nunarina teh katingali bujal pan. Katingali dada itu. Nah, itu dianggap baik menurut manusia, tetapi tidak baik menurut Allah. Ya, sampai di sini saja. Jangan terpancing, jangan ikut-ikutan pipilun hayang rame, hayang katingali alus, padahal ngelanggar aturan Allah. Ya, sekian insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi.